Sambil duduk boleh? Boleh, boleh Pak. Nyaman-nyamanin aja Pak. Jadi ini buat kita mengkonfirmasi ya, jadi yang sudah disampaikan Pak Ade, Pak Heri, sebetulnya sudah clear. Ini saya penanjaman saja karena ada beberapa poin yang nampaknya belum tersampaikan. Ya, prinsipnya sama, kemarin juga sudah diajarkan dengan dua cara, bahkan memang di luar ada 3 cara, bahkan 4 cara yang lainnya. Tapi yang jadi pegangan bagi saya pribadi sudah coba di beberapa meskipun sebetulnya relatif sama Pak, hanya saja di pembacaannya sedikit. Yang perlu kita tekankan adalah ini Bapak nalarnya ya, pemahaman konsepnya itu. Jadi yang pertama saya sebutkan ini normal. Jadi kalau dari segi lihat dari pandangan atas, makanya normal itu adalah berbentuk lingkaran. Keopalan itu akan terlihat saat kita lihat dari pandangan dari dimensi atau dari atas itu, maka bentuknya tidak bulat Pak, cenderung oval atau elips. Seberapa besar ovalnya itu tergantung seberapa besar gesekan yang terjadi di titik tertentu. Nah, sekarang Bapak saya mau sampaikan juga, ini sering juga disebut dengan arah ini aksial, ini radial. Aksial X, radial itu Y. Bapak ya. Nah ini X sama dengan aksial, Y sama dengan radial. Nah, aksial itu apa? Aksial biasanya yang tegak lurus dengan piston pin. Ya. Tegak lurus dengan Piston pin. Jadi maka berarti ini kalau ini sebagai satu lingkaran, karena ini piston pin begini, maka ini adalah aksial. Aksial. Dan ini adalah sebutnya thrust minor. Ya, thrust minor. Jadi bagian sini adalah bagian thrust minor yang resiko kecenderungan terjadi gesekan itu relatif minim. Aksial itu ya, aksial. Sebaliknya adalah yang radial atau thrust mayor. Sehingga dikarenakan di sini thrust mayor, maka resiko terjadi gesekan juga paling banyak di sini. Sehingga Bapak juga untuk pengukuran piston adalah anjurannya menggunakan mikrometer di area thrust mayor. Di sini Pak ya, sejajar pin, nanti Bapak teksturnya sampai sini clear Pak. Jadi kalau dari sudut pandang opal itu seperti ini, kalau ini contoh Pak ya, kebetulan tirusnya banyak gesekan di bawah. Kita kecenderungan biasanya banyak habis di atas, tapi tidak menutup kemungkinan. Sampai sini Pak. Nah, lalu Bapak berikutnya adalah kan diminta untuk melakukan pengukuran. Pengukuran itu yang tingkatnya presisi, maka kalau di lapangan suka dipegang aja udah, atau masukin ring piston, celahnya lihat ukur aja ya, atau hanya pakai pending meliput selesai. Itu orang-orang yang spek udah tinggi, mereka kesehariannya gampang gitu kan. Jadi kalau yang ada diabaikan, tapi mereka sudah bagi prosedural, mereka sudah paham rangkaian, sudah bersertifikat, sudah peka. Nah, kalau kita kan namanya untuk membelajarkan anak. Jadi yang pertama Bapak misalkan nih, kemarin saya ini hasil ukurnya dicatatkan 80,40. Nah, itu adalah ukuran kasar berdasarkan femir. Maka kedua adalah Bapak melakukan setting mikro. Nah, setting mikrometer itu berdasarkan apa? Ada 2 cara kemarin kan, berdasarkan rod encoder atau berdasarkan ukuran femir. Sekarang menggunakan pendek kali 2, menggunakan pendek kali 2. Maka diambil 80,40 untuk setting mikrometer. Boleh nggak Pak saya setting mikrometernya berdasarkan rod encoder? Caranya bagaimana? Nah ini Pak, 80,40 itu kalau ada 2 isme, ambil yang terdekat. Ambil yang terdekat berarti berapa Pak? 80. Nah, kalau menggunakan tambahan yang terdekat itu sama halnya juga dengan ini Pak aturan.
Kalau lebih besar, sorry, lebih besar atau lebih Kecil. kalau lebih kecil dari 0,5 maka dipulangkan jadi bawah, dan sebaliknya sama dengan 5 atau ke atas itu dipulangkan ke atas jadi 1. Oh ya, jadi kalau 80,40 jadinya dipulangkan jadi 80. Kalau 80,55 jadinya 81. Nah, pakai konsep yang terdekat juga masuk Pak ya. Nah, isme yang kedua adalah ada beberapa beredar itu kalau ingin menggunakan sinergis harus menselisihi lebih besar dibandingkan ukuran dari mikrometernya. Itu boleh Pak, tapi nanti biasanya hasil bacanya ya banyak. Nah, ini adalah bentuk dari ekstraksi yang paling enak adalah menggunakan vernier caliper sebagai ukuran kasar untuk dilakukan setting nol di mikro. Oke Pak. Jadi Pak, Oke. kalau misalkan ya karena pembacaan kan beda-beda ya Pak. Ya. Nah, jadi ukuran vernier caliper itu kan tidak mesti sangat benar akurat dosanya. Ya. Misalkan beda-beda 0,5 atau 1 pun komanya kan nggak masalah gitu. Karena itu kan ukuran kasar ya, untuk kita memilih rodnya. Sampai kan harus dipatokan ini harus benar ini angka verniernya gitu. Nah, Kalau harus benar iya, tapi kalau misalkan nggak benar, is okay. Karena ini ada ukuran kasar dan akan nanti dikesapu oleh ukuran dari CBG itu sendiri, sehingga setting 0 itu penting saat di mikrometer. Bapak waktu setting 0 di mikrometer kan jadi sebetulnya 80,40 realnya itu kan bisa aja dia salah baca atau dia dalam posisi yang miring atau belum paripurna, sebetulnya 80,36 atau 38 lah yang dekat-dekat. Gimana Pak? Ya akan tersapu juga nanti. Sehingga kalaupun ekstrimnya adalah tidak menggunakan pendekatan di sana, udah aja 80, aturan 80 dari mana? Misalkan Pak, kan nanti jadi lebih kecil. Jadi ada space 4,0 kan atau 3,3. Nah, Bapak lihat si pentil gitu ya, atau si measuring point itu juga kalau Bapak ukur itu sekitar ada yang 2,3, ada yang 1,8, beda-beda merah beda juga. Tapi dia ada spare time, ada spare gap, ada spare on-nya. Kalaupun saya ekstrim seperti itu, jadi yang kebutuhan Pak Nano itu oke Pak, tapi kita dalam hal itu ya sedapat mungkin kata benar. kalaupun terjadi seperti yang Pak Nano sampaikan, bisa oke. Nanti ada tersapu di setting mikro itu dari si CBG. Nah, lalu berikutnya adalah ini titik kritis 1, titik kritis 2, titik kritis 3 adalah bahwa kan sudah ya setting mikrometer berdasarkan Vernier caliper. Sekarang kita menentukan penggunaan rod and washer pada CBG. Bagaimana Pak? Itu tadi Bapak menggunakan hasil dari yang saya mau 80,0 saja, Pak Akbar 81 bisa oke boleh. Kalau pakai ismo yang tadi harus posisi lebih besar. Saya mau ingin yang terdekat, berarti terdekat 80 ke 20,40 ke 80. Tapi kalau menggunakan aturan yang ini udah clear ya sudah, ini dipulangkan ke bawah. Kalaupun ada anak yang nanya, kenapa lebih kecil? Nah, tadi karena ada measuring point. mau dipasin juga boleh ya Pak? Boleh. Misalkan 80 pakai washer 40. Ya bisa. Bahkan ada yang ngukur si rod washernya kan. Hah? 0,4. Ada yang 40. Pak Firman ini mirip orang ini nggak kesini, harus datang kesininya hari Senin Selasa ya. Artis juga Pak. Karena abang ya, Patri yang dari kawan lama, Lama. ya Pak ya.
saya Ya, jadi ya. Pembayarannya apa itu mungkin Pak? Dengan Mandu ngerti Pak Tuy. Anak Kontrak ya. Ya. baik. di kontrak. Nah, itu sudah digabung. Sampai sini clear Pak? Clear. Nanti Bapak pilihlah 8 ukuran 80. Kebetulan kalau nengok di sana 80 itu hanya rodnya saja Pak. Bisa hanya terwakili oleh rodnya saja tanpa pasang ganti rodnya 80, bosannya strip gaya. Nah, sekarang Bapak kalau sudah dapat caranya ya seperti yang di Pak Ade sampaikan. Oke, nanti pakai cara yang lebih enak. Tapi saya lebih enak begini ya, ini grip di sini. Itu cara Kebiasaannya. ini kan karena memang paling enak dan lebih akurat gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di teman-teman yang tadi ada yang bertanya Pak kalau sudah disetting nol nanti nolnya berubah harus dihilangi enggak? Oke, kalau ada. Nah, ini bisa kita nol ya tobai dan nol lepas lagi kan tidak nol lagi Pak. Jangan ke nol lagi. Enak banget pertanyaan seperti itu banyak. Oke. Pakai ada syaratnya Pak. Jangan di meteran Pak. Oh iya, Makan. Makan ya. makan. Atau habis teriak-teriak. Sendiri oke Pak ya. Nah, lalu kemudian gini Pak, ini ada contoh. Contohnya tidak harus seperti ini Pak ya. Kalau nanti bisa lebih enak. Biasanya dengan menggunakan pendekatan yang ini, itu angka-angka yang dimunculkan di pembacaan itu antara rentang setelah dan sebelum nol itu dekat Pak. Itu kenikmatan menggunakan setting mikrometer berdasarkan Fermi dikalikan. Itu saja. Lalu Bapak sekarang akan menentukan menentukan apa? Keopalan dan kebirusan. Opal itu Pak berarti dibangun oleh posisi yang sama. Itu X dan Y. Berarti X1 kurangi Y1. Aksial kurangi A. Jadi yang di posisi atas, posisi kanan, bawah. Sehingga hasilnya ini Pak, misalkan ada setelah diukur X1 itu X2, X3, Y1, Y2, Y3 ini dicari dulu. Nah, kebetulan jalurnya seperti ini, jadi X1 80,51, X2 5,50, X3 0,48, ini 5,54, 5,2 sama. Nah, sekarang kalau Bapak cari keopalan berarti aksial kurangi radial, X1 kurangi Y1, X2 kurangi Y2, X3 kurangi Y3. Nah, nanti misalkan 80,51 dikurangi 80,54. Nah, jawabnya nanti ini tetap min di sini adalah selisih. Minus di sini adalah bukan angka min dikurang ya, tapi ada selisih. Selisih 0,03. Jadi kalau ada pertanyaan kok yang kecil dikurangi yang besar, karena itu bukan pengurangan, tapi ini selisih. Mencari selisih. Selisih. Sehingga ini X1, X2, X3 yang dia keopalan di atas sama bawah itu 0,03, 0,02 dan 0,04. Di antara di sini kok tingkat yang paling besar yang diambil sebagai representasi keopalan. Jadi ini ada keopalannya adalah 0,04. Saya lupa Pak, maaf ini. Itu diukur kurang lebih 10 sampai 15 mili, tapi kalau yang di sini sebetulnya 10 mili. Nah, kenapa alasannya yang penting disampaikan? Di sini ibaratnya itu apa? Untuk Ulang bakar gitu Pak. Yang Korea sering ya, ini cenderung tidak terjadi. Nggak usah untuk mekanismenya tidak terjadi. Begitupun yang di bawah nanti Bapak adalah harus mengukur gap ring menggunakan ring pistol, nanti di sodok sama pistonnya terus di bawah diukur. Nah itu apa? Tapi ini
beresin dulu yang ini Pak ya. Yang keopalan oke Pak. Oke Pak. Berarti keopalan itu di sisi ya Pak, di posisi yang sama, yaitu posisi atas, tapi arah aksial sama. Iya. Sehingga hasilnya nanti begini Pak. Nah kalau ketirusan itu di sisi aksial saja dibandingkan dengan sisi yang radialnya. Berarti yang ini apa ya, misalkan tirusnya itu berarti rumusnya ini baru diambil pengurangan, yaitu yang terbesar kurangi yang terkecil. Nah di bagian ini nih berarti aksial, berarti membandingkannya dengan X1, X2, X3. Di antara X1, X2, X3 itu berarti di sini 80,51 dikurangi yang terkecil. Selisihnya adalah 0,03. Begitupun di sisi radial 80,54 52,2 ini selisihnya 0,0 0,3 0,2 ini yang terbesar adalah 0,5. Sehingga didapatkan keopalan ada 0,04, ketirusan ada 0,03. Sedangkan keausan apa Pak? Ini adalah representasi keausan. Tirus apa adalah keausan, tapi bentuknya yang berbeda. Sehingga yang dikatakan keausan itu apa? Yang paling besar adalah 0,04. Nah, 0,4 bandingkan standarnya berapa? Di buku sih saya masalah baca itu 0,02. Sehingga kalau 0,04 itu harus S 0,2 ya. Nah, 0,2 berarti ini 0,2 masih di dalam rentang. Kalau didapatkannya adalah betul nggak betul? Sama, ya takutnya saya salah juga. Berarti kalau dia misalkan didapatkan 0,21, berarti harus apa? Persasnya berapa? Ini Pak, 0 sampai 025, S25. Begitu Pak ya, kelipatan 25. Dan berarti di sini dari segi kausan terjadi kausan, ya, tapi masih di bawah standar. Kalau ingin lihat seperti ini berarti Bapak bisa melihat, oh ternyata untuk X itu sebetulnya banyaknya di atas. Kalau ingin lihat kausan, ini juga adanya di bagian sehingga ketirusannya itu adalah ini Pak. Selanjutnya Bapak lihat di sana supaya nggak bingung. Yang pertama periksa celah piston nomor 1. Nah itu maksudnya awalannya adalah Bapak melakukan pengukuran awal diameter silinder, berarti adalah itu pengukuran kasar hasil teknik kaliber. Ya. Nanti arah dorong berarti Bapak itu arah yang minor, yang radial. Yang aksial BCD itu berarti Y1, Y2, Y3 ya. Aksial itu BCD-nya lalu gini Pak, ini ada berikutnya. Bapak harus mengisi diameter silinder, diameter piston sama celah piston. Nah, diameter silinder diisinya oleh apa? Nanti isikan dari hasil pengukuran terbesar, bukan diameter kaliber. Kenapa Pak? Yang terbesar karena kita sudah mendapatkan nilai akuat yang lebih presisi. Itu adalah nilai terbesar. Hasil yang ini pernah dari bentuknya harus fix dan dia atau nggak boleh juga atau yang lain Boleh. kan nggak sepakat gitu. Yang penting perubahannya jangan mengubah aksial dan radial. Aksial itu dengan sejaringan sumbu. Ini kan ada sumbu cross sektor dan pin. Dan ini kan terjadi perubahan kan salah Tidak. Ini hanya untuk memudahkan aja inisialisasi. Baik. Baik. Nah, lalu Bapak keopalan. Nah, nanti celah piston itu adalah selisihnya Pak ya. Sorry. Nah, celah piston bukan selisih. Ini celah pistonnya adalah hasil ukur. Pistonnya mana? Diameter piston.
Oh, diameter piston tadi. Asli. Ya. Diukur dari Terus silinder nomor apa? Piston nomor 1, silinder kedua nomor 1. Tapi Bapak ukurnya di ras mayornya. Nanti si mikrometer ada di sini, Pak. Ini kan setris ya. Pak di sini. Jadi jangan di sini. Meskipun sama-sama di ras mayor, Bapak di bawah atau di atas ini harus di tengah. Gitu ya. Kalau celah piston, Bapak bisa lihat di ini, Pak. Paling ujung bawah. Nah, pertanyaannya kenapa harus diukur yang bawah? karena tidak kausannya kecil kan. Ya kenapa harus diukurnya yang kausannya kecil bukan yang besar? Nanti untuk dipakai lagi kan harus ring spring pistonnya harus yang benar-benar celahnya kecil kayak engage. Nah, ini Ya, ya. engage-nya kan harus kecil. Yang lain bisa paham nggak? Yang bisa nggak paham? Kalau engage-nya besar dikhawatirkan nanti malah tidak tersapu atau bakal bocor. Nah, ini kan sedang mencari lihat kausan. Ya, kenapa diambilnya yang di bawah? Kepikiran gitu loh. Paling Jurusan jurusan kan merujuk biasanya kan tahu sedangkan proses piston itu kan menekan ring pistonnya melalui rapat sehingga celah olinya ini kan juga mungkin sirkulasinya tidak lancar. Kenapa mengukurnya di bagian bawah? Ya. Jadi kalau bagian atas dan tengah itu sebetulnya sudah banyak tercover oleh fungsi untuk. Nah, kenapa yang bawah? Tadi betul. Sebetulnya dia yang paling minim terjadinya gesekan. Nah, sehingga gimana Pak? Karena paling minim. Biasanya orang tuh carinya celah yang besar ya, tapi ini justru yang paling yang ini. Kenapa Pak? Karena itu seolah-olah menyisir yang paling titik sentuh yang paling minim itu harus terukur seberapa besar dia gapnya. Kalau dia dan kata Pak Nono dianya saja sudah besar ya berarti potensi untuk kebocorannya lebih tinggi. Ya. Karena tadi juga Pak ini untuk masukin oli ya. Kalau oli masuknya dari mana? Oli itu kalau produk lapisan ini masuknya dari mana Pak? Piston. Dari cipratan. Bisa. Nah, salah satunya di cipratan ada yang namanya apa Pak? Yang itu Pak, pakai Oil dari oli atau oli pas itu yang ada saluran formal untuk penyaluran oli. Itu Pak ya. Nah, jadi silakan Bapak ini kalau kelihatannya sudah jelas ya. Kalau jelas, silakan melakukan pengukuran. Boleh ya? ini ada ring pistonnya. Ada ring pistonnya ya. Ya. Pakai ring hijau. Ini hasil ini disulit mana? Enggak ada ring piston. Pinjam. Ada Pak. Tadi ini pistonnya udah di sana mungkin. Ya yang sebelah sana ada Pak. Nah yang ini ada. Ada bisa Pak. Pinjam ya? Atau ada? Tadi mah ada. Nah, oh iya, ini pertanyaan juga. Kenapa Apa? nih Pak? Ngukur yang nomor 2 nih. Ngukur celah alur ring nomor 1 itu saat terpasang atau saat terbongkar? Keluar, terlepas. Terlepas. Kenapa Pak? Katanya kan ada juga yang bilang bisa mana gitu kan. Kok bikin ribet sendiri aja. Harus dibersihkan dulu Pak. Nah, Bersihkan dulu banyak. jadi itu maksudnya adalah pokoknya di saat diukur 0,02 ternyata itu ada yang ngeganjel kotoran ya. Padahal realnya ada 0,03. Baik Pak, silakan ekspor. Bapak juga boleh melakukan apa, cara ya
sebagai clue adalah dengan menggunakan setting mikrometer berdasarkan menit itu lebih memudahkan angka-angkanya. Baik Pak, sudah clear. Ya, oke.